Hai, di video kali ini kita akan membahas tentang bahaya aborsi bagi kesehatan. Maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja akhir-akhir ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai pendidikan seks yang jelas dan benar. Pergaulan bebas yang menyebabkan para remaja melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan seperti melakukan hubungan seksual sebelum menikah, berkencan, dan bercumbu yang nantinya akan menyebabkan kehamilan. Di antara sekian banyak fenomena yang dianggap sebagai sebuah ketidakwajaran atau menyimpang dari norma yang berlaku, ada satu fenomena yang belakangan ini kerap terjadi di kehidupan remaja, yaitu fenomena hamil di luar nikah. Kehamilan di luar nikah kerap terjadi pada remaja yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Rasa ingin tahu yang besar kerap menjadi salah satu penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah. Kemudian dorongan seksual yang tinggi membuat remaja selalu mengeksplorasi hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pada usianya, apalagi status remaja yang masih menjadi seorang pelajar. Adapun beberapa aspek yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah, hingga memicu terjadinya tindakan aborsi, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekanan yang datang dari teman pergaulannya. Lingkungan pergaulan yang telah dimasuki oleh seorang remaja dapat juga berpengaruh untuk menekan temannya yang belum melakukan hubungan seksual. Bagi remaja, tekanan dari teman-temannya justru dirasakan lebih kuat daripada tekanan yang didapat dari pacarnya sendiri. Yang kedua, adanya tekanan dari pacarnya. Remaja seringkali mengutarakan rasa kasih sayang secara berlebihan hingga tidak memikirkan resikonya. Semua hal tersebut dikarenakan seseorang memiliki kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Seseorang harus rela melakukan apa saja terhadap pasangannya tanpa memikirkan resiko yang nanti dihadapinya. Yang ketiga, adanya kebutuhan badania. Seks menurut beberapa ahli merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang. Jadi, wajar aja semua orang, tidak terkecuali remaja, menginginkan hubungan seks ini, sekalipun akibat dari perbuatannya tersebut tidak sepadan dibandingkan dengan risiko yang mereka hadapi. Yang keempat, rasa penasaran. Pada usia remaja, rasa keingintahuannya begitu besar terhadap seks. Apalagi jika teman-temannya mengatakan bahwa seks terasa nikmat, ditambah lagi adanya segala informasi yang tidak terbatas masuknya. Maka, rasa penasaran tersebut semakin mendorong mereka untuk lebih jauh lagi melakukan berbagai macam percobaan sesuai dengan yang diharapkannya. Yang kelima, pelampiasan diri. Faktor ini tidak hanya datang dari diri sendiri. Misalnya karena sudah terlanjur berbuat, seorang remaja perempuan biasanya berpendapat bahwa sudah tidak ada lagi yang dapat dibanggakan dalam dirinya. Maka, dengan pikirannya tersebut, ia akan merasa putus asa lalu mencari pelampiasan yang akan semakin menjerumuskannya ke dalam pergaulan bebas. Dan yang terakhir, dan yang menjadi poin utama dalam video ini adalah tindakan aborsi. Tindakan aborsi merupakan fenomena yang marak terjadi di masyarakat, di mana aborsi dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Umumnya, aborsi dilakukan karena kehamilan di luar nikah pada usia remaja. Aborsi yang tidak aman sangat membahayakan bagi jiwa seseorang. Karenanya, tindakan aborsi tidak disarankan kepada siapapun yang menghendakinya. Banyak hal yang dapat terjadi akibat perilaku seks sebelum menikah pada remaja, diantaranya adalah kehamilan di luar nikah yang berujung pada kematian akibat tindakan aborsi. Berikut adalah beberapa dampak aborsi yang tidak boleh kita sepelekan. Yang pertama, pendarahan berat. Pendarahan berat menjadi dampak aborsi serius yang umum dialami. Pendarahan disertai dengan demam tinggi. Pendarahan ini bisa terjadi selama 2-12 jam dan keluarnya gumpalan jaringan sebesar bola golf. Yang kedua, infeksi. Infeksi menjadi salah satu dampak aborsi yang dapat berlangsung selama 3 hari atau lebih. Infeksi terjadi akibat leher rahim yang dipaksa melebar. Pelebaran tersebut memicu bakteri dari luar masuk ke dalam tubuh dengan mudah. Yang ketiga, sepsis. Sepsis adalah kasus lanjutan dari infeksi. Kondisi ini terjadi saat infeksi bakteri masuk ke dalam aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Yang keempat, kerusakan rahim. Kerusakan rahim meliputi kerusakan leher rahim, adanya lubang pada rahim, dan adanya robekan pada rahim. Sejumlah kondisi tersebut biasanya tidak terdiagnosis. Kondisi baru akan terlihat saat kamu melakukan pemeriksaan visualisasi laparoskopi. Yang kelima, infeksi peradangan panggul. Infeksi peradangan panggul atau PID dapat meningkatkan risiko kehamilan ektopik dan mengurangi kesuburan perempuan di kemudian hari. Tapi bukan hanya itu. Infeksi juga dapat meningkatkan risiko kehilangan nyawa. Selanjutnya, endometritis. Endometritis ditandai dengan peradangan pada lapisan rahim akibat terinfeksi.
Dampak yang satu ini umumnya terjadi pada remaja. Jika tidak segera diatasi dengan langkah yang cepat dan tepat, infeksi dapat meningkatkan risiko komplikasi pada organ reproduksi, masalah kesuburan, dan gangguan kesehatan lainnya. Oke, hai kalian remaja cerdas. Sekian untuk video ini, terima kasih.